Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Para jamaah salat Jumat, hafizakumullah jami'an. Kemerdekaan adalah kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang diberikan kepada hamba-hambanya. Maka kewajiban bagi para hambanya adalah mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan ini. Dan kewajiban bagi seorang hamba adalah tidak mengkufuri nikmat tersebut. Tidak mengingkari nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya dengan syukur itulah Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kenikmatan yang telah diberikan kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambahkan untuk kalian. Tapi jika kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat keras. Berapa banyak kaum-kaum yang telah diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika mereka kufur kepada Allah, ketika mereka tidak mensyukuri nikmat Allah tersebut, apa yang Allah perbuat kepada mereka? Allah menimpakan azab kepada mereka. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Saba, kaum Fir'aun. Mereka adalah kaum yang telah diberikan kenikmatan oleh Allah, akan tetapi sayang mereka kufur dan mengingkari nikmat-nikmat tersebut. Inilah dia kaum Fir'aun yang telah Allah berikan kenikmatan yang sangat banyak. Allah Ta'ala berfirman tentang mereka, Kam taraku min jannatin wa uyun. Berapa banyak kebun-kebun dan mata air yang telah mereka tinggalkan. Wa zuru'in wa maqamin karim. Demikian pula tanaman-tanaman serta tempat-tempat dan pemandangan yang indah. Wa na'matin kanu fiha fakihin. Demikian pula kenikmatan-kenikmatan yang mereka bersenang-senang kepadanya. Para jamaah, lihat, akan tetapi karena mereka kufur kepada Allah, mereka tidak mau mengikuti dakwah Nabi Musa alaihissalam. Mereka malah mempersekutukan Allah, kufur kepada Allah Ta'ala, tidak mensyukuri dan tidak meyakini bahwa nikmat-nikmat tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah lakukan? Allah tenggelamkan mereka di Laut Merah. Allah turunkan kepada mereka azab yang sangat pedih. Maka langit tidak lagi menangisi mereka, sebagaimana yang Allah firmankan, Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu munzirin. Tidaklah langit, tidak pula bumi menangisi mereka, karena mereka adalah orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, jadikan kisah-kisah ini semua sebagai ibrah, sebagai pelajaran untuk kita semua. Bahwasannya ketika nikmat itu tidak kita syukuri, bahkan kita kufur, mengingkari nikmat tersebut, maka Allah pasti akan mencabut kenikmatan tersebut. Tapi ketika nikmat itu kita syukuri dengan ketaatan kepada Allah, dengan kita berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah,
serta menjauhi segala larangannya, Allah pasti akan tambahkan kenikmatan itu dengan kenikmatan yang lain. Maka para jamaah, jangan jadikan kemerdekaan sebagai tempat, sebagai fasilitas untuk bermaksiat kepada Allah. Kalau kita lihat berapa banyak para pemuda yang mengadakan hiburan-hiburan, musik dengan berjoget-joget dengan wanita sebagai penyanyinya. Padahal disebutkan dalam beberapa redaksi hadis yang jika dikumpulkan derajatnya bisa menjadi hasan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakunu fi akhiriz zaman khasfun wa qadhfun wa maskhun." Qil, "Wa mata dzalika ya Rasulullah?" "Idza dhaharatil ma'azif wal qainat wastuhillatil khamr." Di akhir zaman nanti akan ada sebuah peristiwa di mana orang-orang akan ditenggelamkan ke dalam bumi, dilempari batu dan diubah wajahnya menjadi buruk. Beliau ditanya, kapankah hal itu terjadi wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, ketika alat-alat musik dan para penyanyi wanita telah merajalela serta khamr, minuman keras dianggap halal. Di saat telah muncul itu semua, maka pasti akan muncul yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita. Itu menunjukkan bahwa mensyukuri nikmat ini bukan dengan cara berjoget-joget dengan musik serta penyanyi wanita. Bahkan ini adalah perbuatan yang diharamkan sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan di hadis yang lain, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Sungguh benar-benar akan ada beberapa kaum dari umatku, mereka akan menganggap halal zina, mereka anggap halal sutra, khamr, dan alat-alat musik. Maka para jamaah sekalian, marilah kita bersyukur dengan kenikmatan yang luar biasa ini, nikmat kemerdekaan. Kita syukuri dengan cara kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan berbagai perintahnya. Mari kita jaga salat kita. Kita makmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita mentaati perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti serta mempelajari hadis-hadisnya. Kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita. Para jamaah, mari kita berusaha untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, dengan perbuatan kita, serta dengan hati kita. Hati kita mengakui bahwa kemerdekaan itu adalah nikmat dari Allah. Allah yang memberikannya. Lisan kita pun bersyukur kepada Allah. Kita puji Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Serta perbuatan badan kita, kita gunakan untuk menggunakan kemerdekaan ini untuk betul-betul menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi segala larangannya. Ketika kita tidak melakukan itu, ketika kita malah berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita malah lebih senang bermaksiat kepada Allah, jangan salahkan apabila Allah nanti kembali mencabut nikmat kemerdekaan ini, pasti Allah akan sangat mampu untuk menimpakan kepada hamba-hambanya azabnya yang pedih. Itu yang sangat kita khawatirkan. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Oleh karena itu, wahai saudara-saudara sekalian, sungguhnya khatib mengingatkan diri saya sendiri dan para jamaah sekalian dan juga masyarakat di Indonesia seluruhnya, janganlah mensikapi nikmat yang begitu besar ini dengan cara kufur kepada Allah, dengan cara bermaksiat kepada Allah. Kita gembira dengan pemberian kenikmatan, tapi cara bergembira itu adalah dengan bersyukur kepada Allah, dengan mentaati segala perintahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin innahu ghafurur rahim.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam, para jamaah salat Jumat, hafizakumullah. Hakikat kemerdekaan bukan hanya sebatas merdeka dari penjajahan, akan tetapi hakikat yang paling hakiki dari kemerdekaan adalah hati kita merdeka dari jajahan hawa nafsu. Ketika seseorang yang hatinya dijerat dan dikungkung oleh hawa nafsu, dia lebih mentaati hawa nafsunya daripada mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh hakikatnya ia masih dijajah oleh syaitan. Ketika seorang hamba merdeka dari jajahan syaitan serta iblis serta bala tentaranya, berarti ia telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemerdekaan, bahkan kebahagiaan, bahkan diberikan oleh Allah apabila ia wafat di atas itu. Surga yang luasnya lebih luas dari langit dan bumi. Para jamaah sekalian, maka jadilah kita hamba-hamba Allah yang memerdekakan diri kita dari segala jeratan hawa nafsu. Jangan sampai kita mempertuhankan hawa nafsu yang kita miliki. Akibatnya Allah akan sesatkan kita setelah Allah memberikan kita hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm." Bagaimana pendapatmu tentang orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Maka Allah telah sesatkan ia di atas keilmuan. Para jamaah, mari kita dengar bagaimana penjelasan ayat ini. Subhanallah, disesatkan setelah ia tahu, setelah ia memiliki ilmunya. Ini adalah kesesatan yang sangat luar biasa, yang sangat nyata. Ada orang yang tersesat karena ia tidak tahu memang. Akan tapi yang paling berat adalah apabila ia tersesat setelah ia tahu sebuah kebenaran. Ini adalah merupakan sebuah musibah yang sangat besar yang menimpa seseorang karena hatinya telah dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina wasaddidhu ila ma tuhibbu wa tarda. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.